Mariani Lalujama. Saya sebagai ketua dari kelompok 1. Waktu selanjutnya teman-teman saya akan memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Apri Maratangahu. Perkenalkan nama saya Angeli Nyumalepir. Perkenalkan nama saya Suselda Deborah Ninggeding. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang golongan 1A atau golongan alkali, yaitu litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Dan kami akan membahas tentang sifat-sifat unsur, yaitu sifat kimia dan sifat fisika, proses pemurnian, proses pembuatan, dan kegunaan dari golongan alkali. Unsur alkali memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai energi ionisasi kecil, yang merupakan energi yang dipergunakan untuk melepaskan satu elektron pada kulit terluar. Pembahasan pertama sifat-sifat unsur, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Unsur-unsur golongan ini hanya mempunyai satu elektron valensi yang terlibat dalam pembentukan ikatan logam, sehingga logam ini mempunyai energi valensi yang kecil untuk menjadikan logam ini lunak. Contohnya logam natrium yang lunak sehingga dapat diiris dengan pisau. Hal ini juga mengakibatkan makin berkurangnya titik leleh dan titik didih unsur-unsur alkali, seperti titik leleh kalium pada litium sebesar 454 dan titik didihnya sekitar 1604 dan semakin berkurang. Pada natrium atau Na, titik lelehnya menjadi 371 dan titik didihnya sebesar 1163. Titik leleh kalium atau K sebesar 336 dan titik didihnya 1940. Titik leleh rubidium sebesar 312 dan titik didihnya 975. Kemudian untuk cesium atau Cs, titik lelehnya sebesar 302 dan titik didihnya 960. Sifat kimia. Sifat kimia unsur-unsur alkali adalah sebagai berikut. Yang pertama, sangat reaktif, mudah bereaksi dengan unsur lain karena mudah melepaskan satu elektron terluarnya, misalnya NaCl atau natrium klorida. Kedua, sifat logam. Sifat logam unsur alkali dari atas ke bawah pada tabel periodik cenderung bertambah. Sifat ini terkait dengan kecenderungan atom unsur alkali melepaskan elektron. Dan ketiga, reaksi pada logam alkali adalah sebagai berikut. A. Reaksi antara logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida MO2, peroksida M2O2 dan superoksida MO2. B. Reaksi logam alkali atau M dengan unsur-unsur hidrogen NSP. Perhatikan reaksi berikut. C. Reaksi dengan air. 2M tambah 2H2O menghasilkan 2MOH tambah H2. Jika unsur alkali direaksikan dengan air, maka litium bereaksi lambat, sedangkan natrium meleleh dengan logam lain yang menyala. D. Reaksi dengan asam encer. 2M tambah 2H+ menghasilkan 2M+ tambah H2. E. Reaksi dengan gas amonium pada suhu. 2M tambah 2NH3 menghasilkan 2NH2 tambah H2. F. Reaksi dengan aluminium klorida dengan pemanasan. 2M tambah AlCl3 menghasilkan 3MCl tambah Al. 4. Logam-logam alkali memberikan warna nyala yang khas, misalnya litium merah, natrium kuning, kalium ungu, rubidium merah, dan cesium biru atau ungu. Pembahasan yang kedua, proses pemurnian alkali. Berikut adalah contoh umum dari proses pemurnian dari senyawa dalam golongan alkali. 1. Ekstraksi. Jika senyawa yang ingin dimurnikan terlarut dalam pelarut tertentu. Metode ekstraksi dapat digunakan pada umumnya. Senyawa alkali yang terlarut dapat diekstraksi dari campuran menggunakan pelarut organik yang sesuai. 2. Kristalisasi. Metode kristalisasi sering digunakan untuk memurnikan senyawa alkali yang terlarut dalam air. Proses ini melibatkan pendinginan larutan jenuh yang berisi senyawa alkali, sehingga senyawa alkali akan menyedap dan
berbentuk kristal yang lebih murni. 3. Distilasi. Jika senyawa alkali menguap pada suhu tertentu, metode distilasi dapat digunakan. Pada umumnya senyawa alkali yang menguap dapat dipisahkan dari campuran menggunakan distilasi fraksional. Elektrolisis. Jika senyawa memiliki sifat ionik, elektrolisis dapat digunakan untuk memurnikan senyawa alkali tersebut. Dapat elektrolisis senyawa alkali terurai menjadi ion. Ionnya menggunakan arus listrik dan kemudian dapat dipisahkan dari campuran menggunakan elektroda yang sesuai. Setiap senyawa dalam golongan alkali memiliki karakteristik dalam sifat pemurnian yang spesifik. Oleh karena itu, metode pemurnian yang diterapkan akan bervariasi tergantung pada senyawa yang ingin dimurnikan. Penting untuk mengkaji literatur dari pertunjukan eksperimental yang relevan untuk menentukan metode pemurnian yang tepat untuk senyawa tertentu. Pembahasan yang ketiga yaitu proses pembuatan unsur golongan alkali. Pertama, cara pembuatan litium atau Li. Sintesis logam litium memerlukan teknologi elektrolisis, dan proses ini berlangsung sangat sulit disebabkan sulitnya memasukkan satu elektron kepada ion logam litium yang bersifat sangat elektropositif. Biji litium yang penting adalah spodumene Al3+2. Bentuk litium alfa akan diubah menjadi bentuk litium beta pada kisaran suhu antara 1100 derajat Celcius. Campuran kemudian dicampur dengan asam sulfat. Panas kemudian diekstraksi ke dalam air untuk mendapatkan litium sulfat Li2SO4. Senyawa sulfat ini kemudian ditambahkan natrium karbonat untuk mendapatkan garam Li2CO3 yang tidak mudah larut di dalam air. Reaksi litium karbonat dalam asam klorida akan diperoleh litium klorida atau LiCl yang siap untuk dielektrolisis. Reaksinya adalah Li2SO4 tambah Na2, CO3 menghasilkan Na2SO4 ditambah Li2CO3. Li2CO3 tambah 2 HCl menghasilkan 2 LiCl ditambah CO2 ditambah H2O. Disebabkan litium klorida memiliki titik leleh yang tinggi yaitu lebih dari 600 derajat Celcius, maka LiCl dicampur dengan KCl sehingga titik lelehnya turun menjadi sekitar 430 derajat Celcius. 2. Cara pembuatan natrium atau Na. Natrium diisolasi dengan cara elektrolisis. Di bumi terdapat sumber unsur dipakai sebagai pembuatan natrium. Sumber yang paling murah adalah NaCl yang dapat diperoleh dari air laut dengan cara penguapan. NaCl memiliki titik leleh lebih dari 800 derajat Celcius. Oleh sebab itu, pembuatan natrium hanya dengan NaCl saja akan membutuhkan energi yang cukup besar. Untuk menghemat energi, maka NaCl dicampur dengan CaCl2 dengan perbandingan masing-masing 40% dan 50%, sehingga titik lelehnya turun menjadi 580 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi pada katode yaitu Na plus ditambah N menghasilkan Na. Yang terjadi pada anode yaitu Cl- menghasilkan C/2 Cl- ditambah elektron. Ketiga, cara pembuatan kalium atau K. Kalium tidak ditemukan tersendiri di alam, tetapi diambil melalui proses elektrolisis hidroksida. Metode panas juga lazim digunakan untuk memproduksi kalium dari senyawa kalium dengan CaC2, Si atau Na. Pembuatan logam kalium atau K dengan elektrolisis lelehan KOH, elektrolisis lelehan KCl, reduksi garam kloridanya, reduksi KCl dengan natrium. Kalium tidak dapat dibuat dengan metode yang sama seperti natrium, karena logam kalium awalnya dibentuk melalui elektrolisis larutan KCl terlarut dalam garam yang dilelehkan. Yang terjadi pada katode yaitu K tambah emin. Pada anode, Cl- menghasilkan 1/2 Cl2 ditambah E.
Kalium dibuat melalui reaksi logam natrium dengan KCl cair pada 820 derajat Celcius. Reaksinya adalah Na tambah KCl menghasilkan Kal ditambah NaCl. Tentang cara pembuatan rubidium atau Rb. Pembuatan rubidium dengan cara mengolah lelehan kloridanya dengan uap Na pada suhu tinggi. Kemudian logamnya dimurnikan dengan destilasi. Rubidium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam larutan garam yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh rubidium dilakukan metode reduksi. Proses yang dilakukan untuk memperoleh logam ini yaitu dengan mereaksikan lelehan garamnya dengan natrium. Dengan reaksinya adalah Na tambah NaCl ditambah NaCl, di mana L adalah rubidium. Dari reaksi tersebut, L dalam bentuk gas dialirkan keluar. Gas yang keluar kemudian dipadatkan dengan menurunkan tekanan atau suhu sehingga terbentuk pada logam L. Karena jumlah produk berkurang, maka reaksi akan bergeser ke arah produk. Kemudian sejenisnya hingga semua logam L habis bereaksi. 5. Cara pembuatan cesium atau Cl. Cesium tidak dapat diperoleh melalui proses elektrolisis, melainkan melalui metode reduksi. Logam Cs dapat dibuat dengan mereduksi lelehan senyawa CsCl, di mana reaksinya adalah Na tambah CsCl dimasukkan Cs tambah Na. Reaksi berada dengan kesetimbangan karena Cs mudah menguap, maka Cs dapat diproduksi terus dengan cara yang sama seperti kalium atau K. 6. Cara pembuatan francium atau Fn. Francium dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinum menurun melalui reaksi sebagai berikut. 89 AC menghasilkan 87 francium He. Selain francium dapat dibuat dengan buatan dengan membombardir ferrorium dengan proton. Pembahasan yang keempat yaitu kegunaan dari logam alkali. Yang pertama, litium. Litium merupakan logam alkali yang paling ringan reaktif dan memiliki nilai jual tinggi karena banyak digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti untuk bahan baterai, paduan logam, dan aditif pada keramik, gelas, serta polimer. Yang kedua, natrium. Natrium digunakan sebagai garam murah. Yang ketiga, kalium. Kalium digunakan sebagai pupuk karena dapat menutrisi tanaman. Yang keempat, rubidium. Penggunaan rubidium secara komersial juga tidak terlalu signifikan dan biasa digunakan dalam industri pembuatan kembang api, gelas, dan keramik untuk memberi warna ungu pada produk tersebut. Yang kelima, cesium. Cesium banyak digunakan dalam jumlah atom yang sangat akurat. Sejak tahun 1990-an, aplikasi unsur ini yang paling besar adalah sebagai cesium format untuk fluida pengeboran, tetapi ia memiliki berbagai aplikasi dalam produksi listrik, serta dalam elektronika dan kimia. Yang keenam, francium. Kegunaan francium merupakan unsur yang tidak stabil dan sangat langka, maka tidak ada penggunaan secara komersial untuk francium. Francium digunakan untuk penelitian di bidang biologi dan struktur atom. Demikian hasil pembahasan kami tentang golongan satu A atau golongan alkali. Sekian dan terima kasih.